Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita pada video ini akan membahas tentang ruang vektor. Materi ruang vektor ini sangat bermanfaat ya untuk mempelajari materi matematika selanjutnya ya. Misalnya geometri transformasi, atau paling tidak mahasiswa dapat berlatih berpikir bernalar, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Nah, bahasan diawali dengan definisi dari ruang vektor. Suatu ruang vektor atau ruang linier atas lapangan, ya kita sudah mempelajari ya lapangan ya, adalah sebuah triple terurut, yaitu V, F, dan suatu operasi titik dengan ketentuan ya. Di sini saya soroti lagi yang himpunan V dan F. Jadi V ini adalah himpunan vektor-vektor yang anggotanya vektor-vektor, sementara F ini adalah lapangan ya. Lapangan kan dia memenuhi beberapa sifat ya. Kemudian ini adalah operasi titik ya. Triple ini merupakan ruang vektor ya jika memenuhi yang pertama, V himpunan vektor ini dengan operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Jadi ini ada beberapa sifat yang harus dipenuhi, yaitu 5 ya. Tertutup ya terhadap operasi penjumlahan, asosiatif, lalu ada elemen identitasnya. Setiap anggota memiliki inverse, lalu bersifat komutatif terhadap operasi penjumlahan. Lalu yang kedua, F dan operasi plus dengan operasi titik itu merupakan lapangan ya. Penjumlahan yang ada di satu dengan yang ada di dua ini tentu saja berbeda ya. Lalu yang ketiga, untuk setiap C anggota F ya, ini dikatakan skalar ya, dan V anggota V kecil anggota himpunan V, ini vektor ya, terdapat dengan tunggal unsur C titik V ya, C titik V atau C dot V anggota V dan memenuhi aksioma yang pertama, C1 plus C2 dot V itu sama dengan C1 dot V plus C2 dot V. Kemudian yang B, C dot V1 plus V2 sama dengan C dot V1 plus C dot V2. Yang ketiga, atau yang C, C1 titik C2 ya kali C2 dot V sama dengan C1 dot C2 dot V. Yang D, 1 dot V itu sama dengan V. Jadi suatu himpunan merupakan ruang vektor jika memenuhi ketentuan yang ini ya. Eh, ini merupakan suatu definisi dari ruang vektor. Kita lanjutkan dari definisi ruang vektor ini ya. Ruang vektor atas lapangan F itu biasa ditulis V dalam kurung F atau V saja ya. Kemudian C dot X ditulis CX saja. Jadi C ini anggota F atau skalar, X ini adalah anggota V, jadi vektor. Ya, ditulis CX. Kemudian F ini adalah lapangan. Ya. F ini adalah lapangan, maka F dengan operasi penjumlahan itu pasti grup komutatif. Kemudian F dengan operasi jumlah dan kali itu merupakan lapangan. Jadi F merupakan lapangan atas dirinya sendiri. Oh, ini salah ya. Merupakan ruang vektor ya. Jadi F ini merupakan ruang vektor atas dirinya sendiri. Ya.
Ya, jadi tadi F ini adalah lapangan ya. Maka F plus itu pasti grup komutatif, F plus kali itu merupakan lapangan, sehingga F ini merupakan ruang vektor atas dirinya sendiri karena tadi memenuhi yang berapa ketentuan tadi ya. Kita lihat di sini. Nah, ini yang memenuhi 4 ketentuan ini. Oke, kita lanjutkan. Ya. Oke. R itu lapangan, ya. C juga lapangan. Ya, ingat ya, kita bahas pada modul-modul sebelumnya ya. R ini kan himpunan bilangan real, kalau C himpunan bilangan kompleks, Q itu juga lapangan, itu himpunan bilangan rasional. Ya. Kemudian ini P dalam kurung ZP itu juga merupakan lapangan. Ya, Z ini himpunan bilangan bulat, ya. P ini adalah prima, ya, bilangan prima, bilangan bulat. Ya, ini merupakan lapangan, ya. Ini semua terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan, ya. R lapangan, C lapangan, Q lapangan, P, Z, P juga lapangan. Ya, ini semua merupakan ruang vektor atas dirinya sendiri. PZP ini merupakan himpunan bilangan bulat modulo P, dengan P itu adalah prima. Ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh ruang vektor. Misal F itu adalah lapangan, lalu V ya, himpunan fungsi-fungsi dari F ke F. Didefinisikan operasi penjumlahan fungsi dan operasi perkalian skalar fungsi. Sebagai berikut, ya, ini operasi penjumlahannya. F plus Gx sama dengan Fx plus Gx. Kemudian alfa Fx sama dengan alfa Fx untuk setiap Fg anggota V, ya, Fg fungsi, dan alfanya adalah skalar. Ya, jadi ini definisi dari penjumlahan dan definisi perkalian skalar. Maka V merupakan ruang vektor atas F. Ya. Merupakan ruang vektor atas F. Nah, F-nya ini salah ya, F-nya ini harusnya F besar ya. Ruang vektor atas F besar ini. Karena lapangan ya. Nah, kita mau membuktikan bahwa V ini merupakan ruang vektor atas F ya. Yang pertama kita harus membuktikan dahulu bahwa V itu merupakan grup komutatif terhadap operasi penjumlahan. Ya. Untuk membuktikan ini, yang pertama kita harus buktikan dahulu bahwa operasi yang pertama, ya, operasi penjumlahan ini well defined. Ya, maksudnya well defined ini artinya kan F itu fungsi, G juga fungsi, gitu ya. Kita mau membuktikan bahwa F plus G itu juga merupakan fungsi. Ya, well defined atau operasi ini tertutup di V. Ya. Pertama ambil sembarang F, G anggota V. Ya. Ambil fungsi-fungsi sembarang ya, misalkan F dan G itu anggota V. Nanti kita akan membuktikan bahwa F plus G juga anggota V. Nah, langkahnya ya, karena F dan G ini merupakan fungsi ya, maka untuk setiap X Y anggota F dengan X sama dengan Y, maka berlaku Fx sama dengan Fy. Ya, karena F ini kan fungsi anggota V. Demikian juga Gx sama dengan Gy. Karena F dan G fungsi. Akibatnya F plus Gx sama dengan Fx plus Gx. Karena tadi Fx sama dengan Fy dan Gx sama dengan Gy, maka ini sama dengan Fy plus Gy. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa fungsi atau V itu tertutup ya terhadap operasi penjumlahan fungsi ya, karena F plus Gx sama dengan F plus Gy untuk
tadi X sama dengan Y. Lalu kita mau membuktikan well-defined-nya, ambil sebarang F1, F2, G1, G2 anggota himpunan V dengan F1 sama dengan F2 dan G1 sama dengan G2. Maka untuk setiap X di F berlaku F1X sama dengan F2X, ya, karena tadi F1 sama dengan F2. Dan G1X sama dengan G2X, karena G1 sama dengan G2. Nah, sehingga F1 plus G1X sama dengan F1X plus G1X, ini definisi dari penjumlahan, ya. Penjumlahan fungsi yang didefinisikan. Nah, ini sama dengan F2X plus G2X, ya, karena F1X sama dengan F2X, ya. Lalu G1X sama dengan G2X, ya. Nah, ini sama dengan F2 plus G2X. Ini dari sini ke sini adalah definisi dari penjumlahan fungsi. Kemudian dari sini terbukti bahwa operasi dari penjumlahan fungsi ini well-defined. Selanjutnya kita akan membuktikan sifat asosiatif dan komutatif. Ya, ambil sembarang anggota di V, ya, 3 anggota di V, katakan fungsi F, G, dan H. Ya. Karena F lapangan, maka untuk setiap Fx, Gx, dan Hx itu anggota F. Ya. Sehingga ini F plus G plus H, gitu ya. Ini sama dengan ini menggunakan definisi fungsi, kemudian ini juga menggunakan definisi penjumlahan fungsi, ya. Lalu karena ini merupakan lapangan, maka berlaku sifat asosiatif, ya. Lalu dari sini ke bawah ini menggunakan definisi fungsi, ya. Definisi fungsi juga, sehingga terbuktilah sifat asosiatif, ya. Lalu untuk yang komutatifnya, ya, ini menggunakan definisi fungsi, lalu karena ini lapangan berlaku sifat komutatif, ya, maka berlaku sifat komutatif di dalam himpunan V terhadap operasi penjumlahan fungsi. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuktikan adanya unsur identitas, ya. Ambil fungsi O, ya, fungsi O dari F ke F, ya, anggota V dengan definisi OX sama dengan 0 untuk setiap X anggota V. Ya. Maka untuk setiap F anggota V berlaku, untuk setiap F anggota V berlaku bahwa F plus 0X sama dengan Fx plus, bukan 0, ya, maksudnya ini O. F plus OX sama dengan Fx plus OX. Ini definisi dari penjumlahan fungsi yang well-defined tadi. OX ini sama dengan 0, ya, maka Fx plus 0, ya. Kemudian karena ini lapangan, maka Fx plus 0 itu sama dengan Fx, ya. Sehingga berlaku F plus O sama dengan F, ya. Karena komutatif, maka F plus O sama dengan O plus F sama dengan F. Sehingga terdapat unsur identitas, ya, di dalam himpunan V terhadap operasi penjumlahan fungsi. Kemudian kita membuktikan semua anggota di V memiliki inverse, ya. Ambil sembarang F anggota V, ya, maka akan terdapat min F anggota V, ya, dengan min Fx sama dengan min Fx. Ya, sedemikian sehingga F plus min Fx sama dengan Fx plus min Fx, ya, sama dengan 0 atau sama dengan OX. Ya. Jadi F plus min F sama dengan 0, ya. F plus min F sama dengan O sama dengan min F plus F, ya. Jadi semua anggota di V memiliki inverse. Ya, jadi dari A sampai D ini terbukti bahwa V merupakan grup komutatif. Ya, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa operasi perkalian skalar, ya, operasi yang kedua itu well-defined dan memenuhi aksioma 1 sampai 4. Untuk membuktikan well-defined, ya, ambil sembarang F di
V, ya, dan alfa anggota F. Di sini nanti kita mau membuktikan bahwa alfa F itu juga anggota V atau merupakan pemetaan gitu ya. Untuk setiap X1, X2 anggota F dengan X1 sama dengan X2, ya, maka berlaku Fx1 sama dengan Fx2. Ya. Sehingga alfa Fx1 sama dengan alfa Fx1. Ini definisi dari perkalian skalar yang tadi ya, yang didefinisikan di atas ya. Maka ini sama dengan alfa Fx2 karena alfa X1 sama dengan alfa X2 ya. Maka kemudian seperti ini definisi dari perkalian skalar ya. Ya, dari sini untuk sebarang X1 sama dengan X2 ternyata alfa Fx1 sama dengan alfa Fx2. Jadi alfa F ini anggota di V gitu ya. Selanjutnya untuk membentukkan well defined ya, ambil sembarang F1, F2 anggota V dan alfa 1, alfa 2 anggota F ya, skalar. Dengan di sini F1 sama dengan F2 dan alfa 1 sama dengan alfa 2. Ya. Maka berlaku seperti ini ya. Karena F1 sama dengan F2 dan alfa 1 sama dengan alfa 2. Ya, maka ini ya, untuk setiap X anggota F. Maka berlaku seperti ini. Ya, ini menggunakan definisi skalar ya. Karena alfa 1 F1 sama dengan alfa 2 F2, maka sama dengan ini ya. Selanjutnya ini. Jadi definisi operasi ya, operasi perkalian skalar ya, well defined. Selanjutnya akan dibuktikan 4 aksioma ya. Ambil sembarang anggota V ya, dua anggota V, fungsi katakan F dan G, lalu skalar alfa 1 dan alfa 2. Untuk setiap X anggota F berlaku ya, seperti ini aksioma yang pertama ya. Kita lanjutkan ini ya, lalu ini menggunakan definisi perkalian skalar semua ya. Akhirnya diperoleh ini. Ya, jadi alfa 1 plus alfa 2F sama dengan alfa 1F plus alfa 2F ya untuk sembarang atau untuk setiap X anggota F. Jadi alfa 1 plus alfa 2F sama dengan alfa 1F plus alfa 2F. Kemudian aksioma kedua, ini ya. Selanjutnya ini menggunakan definisi dari perkalian skalar ya. Lanjut ini ya. Jadi secara umum ya, bahwa alfa 1F plus GX ini sama dengan alfa 1Fx plus alfa 1GX. Ya. Jadi alfa 1F plus G sama dengan alfa 1F plus alfa 1G. Kemudian aksioma yang ketiga ini ya Bapak Ibu silakan untuk dipercepat ya, ini saya cepat. Jadi secara umum ya alfa 1 alfa 2F sama dengan alfa 1 alfa 2F seperti ini. Yang keempat ini Bapak Ibu sehingga 1 kali F itu sama dengan F ya karena berlaku ya untuk sembarang X di F. Dengan demikian Bapak Ibu terbukti ya dari bukti yang satu sampai yang kedua ya, dari pertama well defined dulu, kedua operasi penjumlahan maupun perkalian skalar, lalu 4 aksioma terbukti ya. Maka dikatakan V ini merupakan ruang vektor ya. Cukup panjang ya Bapak Ibu buktinya, tapi ini melatih logika berpikir Bapak Ibu dan melatih juga analisa ya Bapak Ibu ya. Oke, demikian ya video kita kali ini yang membahas tentang ruang vektor ya, diawali dari definisinya kemudian contohnya. Semoga Bapak Ibu semakin memahami ya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.